di sini ilman warzuqni fahma, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna illa jita sahla. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan materi tentang tujuan, manfaat, dan kajian masalah dari penelitian ya. Sebelumnya silakan kalau ada yang menyampaikan mungkin sudah menemukan judul dari skripsinya atau sudah menemukan kajian masalah, silakan ya Ibu mau mendengar. Mulai dari Miftah Putri Akmal Burhan Sarah. Ya, silakan. Ya, apa aja boleh ngomong terkait dengan itu. Atau ada yang ingin mendahului boleh ya. Silakan ya. Ya, terkait dengan kajian masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Silakan. Ya, Miftah ada? Atau Putri? Silakan. Tentang materi hari ini. Ada di Google Classroom, sudah saya share materinya. Rencana penelitiannya apa? Boleh. Minggu lalu Ibu udah minta supaya dibuka Google Scholar ya. Sebelumnya koordinator kelasnya siapa yang presentasi perkuliahan hari ini? Silakan boleh lebih dahulu, nanti Ibu akan jelaskan setelah dipresentasi oleh kelompok 1 ya. Siapa yang akan presentasi hari ini? Putri, Bu. Oh, baik Putri ya. Silakan Putri dan teman-teman ya. Ya silakan. 15 menit ya. Bu, langsung mulai, Bu.
dengan kekuatan Brightening Glycolic. Baru L'Oreal Paris Glycolic White Serum. Mau sehat itu penuh tantangan. Saat anak sakit, tengah malam tetap berangkat. Pas di jalan, semuanya butuh berobat. Dengan Halodoc, dokter siap 24 jam, jadi lebih gampang. Halo semuanya. Wih, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Materinya kerangka konsep ya, bukan tujuan dan manfaat. Oke, baik. Kalau begitu silakan ya Bapak. Nanti saya tambahkan awal tentang tujuan dan manfaat ya. Oke, silakan. Yang terhormat kepada dosen pengajar kita yaitu Dr. Kasana SPD MPD Barakallahu Fih dan teman-temanku seperjuangan Fatahullah alaina jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil al-anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kami sebagai kelompok satu ingin menjelaskan mengenai tentang kerangka konsep dan variabel penelitian. A. Pengertian kerangka konsep. Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan di bab tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. B. Tahap penyusunan kerangka konseptual. Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Untuk itu, langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat kerangka konseptual ini adalah A. Seleksi dan definisi konsep. Logika berpikir untuk mencoba menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan diteliti. B. Mengembangkan pertanyaan hubungan. C. Mengembangkan konsep dalam gambar atau kerangka. C. Pengertian dan macam variabel. Variabel dapat diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih. Misalnya, variabel jenis kelamin, laki-laki dan wanita. Variabel ukuran industri kecil, variabel ukuran industri kecil, sedang dan besar. Variabel jarak angkut, dekat, sedang dan jauh. Variabel sumber modal, modal dalam negeri, dan modal asing, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibaca oleh Saudari Fania. Kepadanya kami persilahkan. Yang C. Pengertian dan macam variabel. Variabel dapat diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih. Misalnya variabel jenis kelamin atau seperti laki-laki dan perempuan, variabel ukuran industri seperti kecil, sedang dan besar, variabel jarak angkut seperti dekat, sedang dan jauh, variabel sumber modal seperti modal dalam negeri dan modal asing, dan sebagainya. Sutrisno Hadi mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi. Misalnya jenis kelamin, karena jenis kelamin mempunyai variasi seperti laki-laki, perempuan, berat badan, karena ada berat 40 kilogram, 45 kilogram, dan sebagainya. Gejala adalah objek penelitian, sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Dinamakan variabel karena ada variasinya, misalnya berat badan dapat dikatakan variabel,
karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu orang dengan orang lain. Demikian juga motivasi. Persepsi dapat juga dikatakan sebagai variabel karena misalnya persepsi dari sekelompok orang tentu bervariasi. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya menurut Noto Atmojo pada tahun 2010, kerangka konsep adalah merupakan formulasi atau simplikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut. Konsep adalah definisi yang dipergunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial. Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Variabel penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Pengaruh sesuatu treatment, penelitian meliputi variabel yang mempengaruhi dan variabel akibat. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel penyebab. Variabel bebas atau independen variabel X. Sedangkan variabel akibat disebut variabel tidak bebas, variabel tergantung, variabel terikat atau independent variabel Y. Memahami variabel dan kemampuan menganalisis atau mengidentifikasikan setiap variabel menjadi variabel yang lebih kecil, subvariabel, merupakan syarat mutlak bagi setiap peneliti. Udah, Bu. Yang lain silakan kalau mau bertanya. Oke, Ibu tambahkan ya. Jadi kerangka konsep itu adalah bagaimana kita menjelaskan masalah ataupun masalah yang dijabarkan dalam variabel. Setiap variabel harus kita jelaskan konsepnya. Artinya kita mendefinisikan variabel kita itu apa, yang dimaksud dengan variabel kita. Misalnya variabel itu tadi sudah dijelaskan ya, suatu variasi nilai yang punya variasi nilai. Ya, misalnya sarana-prasarana di sekolah gitu ya. Apa yang dimaksudkan dengan prasarana-prasarana itu dijelaskan. Apa yang terkait dengan prasarana? Mengapa pentingnya prasarana? Jelaskan. Bagaimana menjelaskannya? Menjelaskannya adalah dengan kita mencari bagaimana para ahli menjelaskan tentang sarana prasarana. Para ahli menjelaskan bagaimana manfaat dan pentingnya sarana prasarana untuk kemajuan pendidikan. Cari buku-bukunya, minimal kita punya tiga dukungan teori, ya, dukungan para ahli terkait dengan sarana prasarana pendidikan, ya. Misalnya pengaruh sarana prasarana pendidikan terhadap hasil belajar PAI. Hasil belajar PAI harus didefinisikan dengan sebaik-baiknya. Ya, apa itu hasil belajar PAI? Apa aja faktor yang bisa meningkatkan hasil belajar? Kemudian bagaimana meningkatkan hasil atau hasil belajar siswa, gitu. Ya, itu kita jelaskan semua, cari dukungan teori. Kita menjelaskan nggak boleh dengan bahasa kita sendiri, tapi harus dengan bagaimana dukungan teori lainnya. Mungkin seperti itu, oke? Tolong materinya di-share ke grup, ya, kemudian juga di Google Classroom sebagai tugas kelompok 1. Ya, silakan ditutup. Saya mau masuk ke manfaat tujuan, belum kita jelaskan. Silakan MC ditutup. Oke, sama sekali. Sampai dibuka kamera semuanya, sampai kita lihat dulu absensinya. Ditutup MC. Langsung tutup, Bu. Tutup lah, nggak ada lagi. Kalau ada yang mau dijawab, ada yang mau tambahin, silakan. Oke, jadi cukup sekian dari kelompok
Kelompok 1, terima kasih. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala atas basis dan variabel ya. Tadi baru menguraikan. Nah, saya menjelaskan dulu ya kenapa kita sampai ke kerangka konsep, karena kita punya masalah penelitian. Nah, jadi masalah penelitian itu bisa dilihat dari hasil penelitian orang lain yang relevan, ya kita baca-baca penelitian orang lain, atau dari praktek. Praktek artinya kita pernah berinteraksi dengan tempat lingkungan di mana masalah itu timbul gitu. Atau dari teori-teori yang kita baca ya, dari teori-teori yang kita baca. Ya. Kemudian muncullah masalah penelitian. Oh. Ya. Baik. Maaf ya, ada ini. Masih terdengar suara Ibu? Ada paket tadi Gojek. Halo? Halo? Masih, Bu. Iya, Bu, terdengar, Bu. Masih. Oke, ya ini alur penelitian ya. Maka saya akan menjelaskan tentang masalah penelitian, tujuan, dan manfaat ya. Jadi bagaimana menemukan suatu masalah dengan cara kita banyak membaca, banyak melihat, ya melihat teori yang sudah ada, bagaimana aplikasinya di dalam dunia pendidikan, karena kita kebetulan penelitiannya di bidang pendidikan ya kan. Kemudian bisa juga kita baca hasil penelitian orang lain, ya penelitian terdahulu gitu. Kita banyak membaca, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sarana prasarana pendidikan di masa COVID tidak dibutuhkan. Karena sekolah nggak ada perlu datang ke sekolah, cukup di rumah saja sudah cukup anak-anak. Yang penting ada video upload ya sudah gitu. Jadi itu hasil penelitian orang lain misalnya, kita nggak puas meneliti lagi gitu. Nah itu ya baca beberapa biji gitu ya, ternyata sarana penting pendidikan penting banget. Orang sebelum COVID diceritakan bahwa lab semuanya itu menjadi kebutuhan, tapi hari ini kok enggak gitu. Itu gap namanya antara harapan dengan kenyataan. Kemudian bisa juga tadi dari praktek gitu. Kita pernah mungkin praktek PPL lapangan, pernah kita mengajar, kita pernah juga lihat anak kita disekolahkan di sana, ikut bareng kegiatan sekolah ya. Ini menjadi suatu kajian masalah. Jadi nggak boleh masalah itu diada-adakan. Jadi saya bingung judulnya apa sih, masalahnya apa sih penelitian? Ya, berarti Anda masih belum banyak membaca, masih belum banyak melihat, belum mengamati, tidak mendengar berita di koran, di radio, di televisi, informasi tentang perkembangan dunia pendidikan dan masalahnya. Oke, ini masalah. Kita melihat misalnya di membacanya lewat Google Scholar, hasil penelitian orang lain. Saya sudah pernah ajarkan ya. Jadi masalah itu adalah gap ya antara harapan dengan kenyataan. Ini ada Google Scholar nggak sini ya? Google Scholar. Nah ini dia. Antara harapan dengan kenyataan itu menjadi sesuatu yang kajian masalah ya.
Misalnya penelitian agama Islam tahun 2022. Oke, baik ya, kita coba lihat. Ini terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan ya. Di jurnal ya, bisa di buku soalnya bisa di jurnal, kita coba lihat di sini. Nah, pengembangan mutu pendidikan ditinjau dari pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Ya, ini di jurnal, kan jurnal. Itu jurnal itu di jurnal online biasanya. Tahun 2022, baru banget ya. Apa sih hasil penelitian orang ini terkait dengan prasarana kan masa Covid, penasaran, baca. Nah, kita baca, kita akan menemukan masalah. Nah, ini juga kita bisa baca nih, sarana prasarana pendidikan perspektif hadis nabawi. Manajemen sarana prasarana taman pendidikan penitipan anak di Lampung, bisa dibaca. Problematika pembelajaran agama Islam suku anak dalam dalam di Sarolangun Jambi. Ini problematikanya. Ini banyak sekali terkait dengan penelitian itu. Kalau kita lihat tuh ada 10 slide ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anda mau baca yang mana? Misalnya kita pilih satu aja yang di jurnal ya. Ini di Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, kita baca satu. Ya, strategi pembelajaran inovatif pendidikan agama Islam dengan media PowerPoint dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Mati Robulu. Apa yang dia ceritakan? Baca aja abstraknya ya. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap, menganalisis, dan menjelaskan strategi pembelajaran dan pemanfaatan media PowerPoint. Ya, tolong tadi kelompok 1 bacain, Ibu mau dengerin. Silakan. Abstraknya ya. Kami lalu nanti diuraikan sedikit, Ibu mau dengerin. Silakan. Abstraknya, Bu. Ya. Oke. Ya. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkap, menganalisis, dan menjelaskan strategi pembelajaran dan pemanfaatan media PowerPoint yang diterapkan guru pendidikan agama Islam dalam menyampaikan materi pembelajaran di SMP Negeri 3 Mati Robulu, program khusus Bayat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, field research, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hal yang diperoleh adalah sekolah telah menerapkan kurikulum 2013. Di mana peran guru yang ditunjukkan di kedua sekolah tersebut adalah guru sebagai perencana, pengelola, pelaksanaan, dan evaluator. Selain itu, guru juga berperan sebagai pentransfer ilmu, pembina akhlak mulia, mediator, dan fasilitator. Faktor pendukung program adalah kemampuan guru dalam mengoperasikan komputer, ketersediaan sumber media, sarana dan prasarana berbasis komputer di sekolah, dukungan dari sekolah, dan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif, serta budaya saling tolong-menolong yang terbangun cukup kuat. Faktor penghambatnya adalah kurang terbiasanya guru dalam menggunakan mempoint dalam proses pembelajaran, waktu persiapan, dan jumlah sarana dan prasarana berbasis komputer yang masih terbatas. Oke. Ya, Bu. Apa yang bisa diambil ceritanya dari situ? Apa yang bisa disimpulkan saya? Ada? Apa yang bisa simpulkan terkait dengan yang diceritakan di sini? Jadi menimbulkan sesuatu hal yang baru gitu, yang apa yang menarik gitu loh. Atau biasa-biasa aja, gimana? Ada? Nggak ada? Teman yang lain bisa nyimpulin? Nanti kalau Ibu ngomong sendiri bosen. Silakan. Ini, Bu, apa? Guru
walaupun media, walaupun apa namanya, walaupun sudah memfasilitasi, tetapi dalam biasa itu ya, nggak ngerti ya biasa, karena emang sesuatu yang nggak luar biasa kalau di daerah. Ini kan di mana nih, di Riau ya, penelitiannya di Riau ya, di Riau, Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pinrang ya, Pinang ya. Oke. Ini saya ingin bedah sedikit jurnal ini. Ini jurnalnya adalah jurnal online. Ini ada jurnal Uwin Alauddin ya. Ini jurnal. Nah, kalau tugas 1 itu saya udah kasih share tugas copy ini ya kan, copy. Tapi lihat dulu apakah dia jurnal ini tersinta tidak, terakreditasi tidak. Oh, ternyata terakreditasi, ada sintanya ya tulisannya. Nah, kalau kita klik, saya minta sinta 1 sampai dengan 6 ya. Nah, ini jurnal ini sintanya sinta 2. Wah, keren ya. Ini ya, sinta 2. Sinta 2, sinta 2, sinta 2, sinta 2. Ini sinta 3, dia naik 2019 ya. Nah, ini Anda taruh di sini ya. Seperti halnya tadi ya, saya udah ngajarkan di kelas sebelah evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah Islam. Ada 1 ini ya kan, terkait dengan sarana prasarana sekolah ya. Kemudian misalnya Anda nambahkan lagi di sini 1 jurnal, ini jurnal latar belakang. Ini baru 1, saya minta 5 kan, ini baru 1. Nah, kemudian tambahkan lagi yang kedua, misalnya di jurnal ini 2 udah ada. Tambahkan lagi di jurnal yang ketiga. Nah, jadi cara buatnya seperti itu. Nah, ini tambahkan di sini ya, jurnalnya, link jurnalnya, lalu ambil abstraknya taruh di sini. Ya, ingat ya tugasnya tadi saya udah sampaikan di Google Classroom ya, tinggal bagaimana saudara untuk mengambilnya. Ini dia, tadi ya, linknya ada di mana? Di sini barangkali, oh ya. Nah, ini jurnal bereputasi. Anda boleh ambil ya. Kita kembali ke mari. Nah, ya, penting ada Sinta 1, 2, 3. Lambangnya adalah gini Sinta, kadang dikasih sertifikatnya, kadang lambangnya begini aja. Kita klik kelihatan Sinta. Sinta itu dinilai oleh, jurnal ini dinilai oleh, ambil judul ya. Oh, ini taruh di sini. Copy, dinilai oleh Kementerian Pendidikan ya, sehingga dia bereputasi jurnalnya. Bereputasi itu artinya dia sudah mendapatkan akreditasi. Ini judulnya, lalu kita ambil abstraknya. Abstraknya ada di sini. Ya, yang bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ambil dua-dua juga nggak apa-apa. Ya, abstrak. Ya, copy. Taruh di sini. Itu menyelesaikan tugas nanti ya. Jam 4:30 tugasnya sudah terkumpul. Ini abstrak, dapat 1, dapat 2. Tadi di atas sudah 1, saya ambil contohnya. Strategi pembelajaran inovatif pendidikan agama Islam dengan media PowerPoint dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Matirobulu. Ini judulnya secara keseluruhan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah Islam. Ini judul penelitian ya, penelitian. Misalnya ini judulnya begini, maka dibuatnya seperti ini. Ya, artikel yang mendukungnya adalah ya, jadi cari artikel pendukung ya, sebagai kajian masalah gitu. 1 ini tadi saya lupa ngambil judulnya, ini yang abstrak yang pertama ini. Abstrak yang kedua juga tadi saya belum ngambil abstraknya, tinggal diambil abstrak aja, taruh di sini ya. Kemudian contoh yang ketiga ini judulnya adalah ini, linknya ini gitu. Link ini kita untuk membaca PDF-nya kalau diperlukan. Dapat, kemudian kita cari lagi. Tadi masalah kendalanya adalah guru yang belum bisa memanfaatkan ya sarana yang tersedia di komputer ya. Apalagi buat PowerPoint secara online itu lebih ribet lagi, belum terbiasa. Nah, karena itu maka ini menjadi sesuatu masalah ya. Bagaimana kemudian nanti pertemuan ini diinformasikan ke mana? Ke Kementerian Pendidikan untuk kemudian di follow up, memberikan pelatihan kepada guru-guru. Nah, itu manfaatnya ya.
manfaat penelitian itu adalah untuk memberikan rekomendasi kepada pihak sekolah dan juga kepada pihak lembaga pendidikan, pengelola sekolah yaitu Kementerian Pendidikan kalau dia itu adalah negeri, untuk kemudian diberikan pelatihan terkait dengan PowerPoint gitu ya. Oke, lanjut kita cari lagi jurnal yang lain, kita baca lagi. Ingat saya mintanya jurnal bereputasi nasional Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Yang paling tinggi Sinta 1. Tadi kita dapat Sinta 2, bagus sekali ya. Nah, kita lihat ini pengembangan mutu pendidikan. Banyak sekali caranya, lihat jurnal. Kalau jurnal berarti jurnal ya. Ini 2022. Ini tahun 2022 bagus ya. Ini kalau suruh 5 ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Anda 10 menit sudah selesai mengerjakan tugas, yang lama membuat kajian masalah di latar belakang. Yang membuat kajian masalahnya latar belakang ya. Oke. Nah, kita lihat ini jurnal ini apakah dia bereputasi tidak ya. Pada Sintanya tidak. Sepertinya belum ya, kita tinggalkan saja kalau belum ya. Kita maunya sudah bereputasi ya, kita tinggalkan. Walaupun ini sudah jurnal bagus judulnya, saya maunya di jurnal bereputasi. Pengembangan untuk pendidikan terjadi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan ya, bagus sih gitu ya. Cuman nggak ada Sintanya, nggak kelihatan ada Sinta, betul nggak kelihatan? Nggak ada ya, tuh nggak ada. Oke, kita tinggalkan dia, kita cari yang lain. Ada start of the art-nya, ada terlihat suatu kebaharuannya gitu. Nah, misalnya aplikasi Mendeley nanti di kajian teori konsep minggu depan akan saya jelaskan, menambahkan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya akan ajarkan bagaimana memanfaatkan Mendeley untuk mencari referensi kajian konsep. Nah, ini Sintanya 2, ya kan, terlihat nih lambangnya begini nih kayak pewayangan gitu, pewayang ya. Ada Sinta nih 2 ya, Sinta 2 berarti bagus, jurnalnya bagus banget ya. Silakan kemudian boleh diambil artikelnya ya, judulnya adalah ini. Masukkan kemari tugasnya. Lalu mepet, besar dikit, paste, ini judul, ini judulnya. Judulnya ini, tadi linknya belum, taruh linknya. Linknya kita copy dulu. Link itu penting sekali untuk sewaktu-waktu kita perlu mencari lagi referensi, ditanya di mana ngambilnya. Kita nggak kalang kabut ya. Jadi kita copy linknya. Dan selalu biasanya di daftar pustaka ini diminta untuk kita taruh ini. Anda semakin banyak membaca, semakin luas wawasannya, semakin mudah berbicara, semakin mudah dipahami oleh orang lain apa yang Anda lakukan gitu. Ya, kalau kita malas membaca tuh ketinggalan zaman ya. Membahas sesuatu yang tidak diperlukan, apa itu? Enggak. Ya, itu kelebihan kita sebagai para peneliti muda gitu ya. Lebih mudah gitu karena online semuanya, nggak ada yang nggak online ya. Oke, ini judul, lalu apalagi tadi saya minta fotokopi apa? Kopiin abstrak ya. Oke, abstrak kita copy. Ini ada keywordnya, kita ambil keyword. Kalau ada keyword kita ambil keyword. Oke. Kopikan, lalu masukkan ke dalam ini. Mana tadi? Ini dia. Nah. Ya, demikian seterusnya ya. Saya minta nanti diperbaiki semuanya sesuai dengan ini yang sudah saya tetapkan ya. Sudah selesai ya, berarti tentang kajian masalah begitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat buat latar belakang. Di tugas kan ada latar belakang ya. Ini keywordnya tadi belum ditambahkan keywordnya. Latar belakang, tadi ini ada keyword berapa ya? Sudah saya hapus. Nah,
Ini keywordnya. Kalau abstrak harus ada keyword. Keyword itu kata kunci ya, memudahkan kita mencari artikel nantinya. Kalau kita mengklik manajemen pendidikan, akan keluar juga artikel kita. Diklik manajemen sarana prasarana, keluar juga artikel kita gitu. Sama pendidikan anak keluar juga gitu. Itu membuat orang lain mudah untuk mensitasi dan membaca. Semakin banyak citasi, semakin banyak membaca, berarti artikel kita berkualitas. Nah, di online nanti hasil temuan saudara, hasil penelitian nanti diupload ke Google Scholar ya, nak ya, biar nanti orang banyak membacanya. Jadi Anda harus login dulu, punya akun di Google Scholar ya, registrasi, kemudian masukkan artikelnya, login ya. Oke, kemudian kita buat kajian latar belakang. Nah, kajian latar belakangnya tugas. Sudah dibacakan tugasnya ya. Nah, itu ada latar belakang, dikupas, kajian masalah. Misalnya gini, sarana dan prasarana sekolah menjadi penting terkait dengan pemenuhan kebutuhan belajar. Ini saya karang sendiri sih, pemerintah dalam hal ini telah menetapkan bahwa sekolah yang kompetensi adalah sekolah yang kompeten adalah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan mumpuni. Terkait dengan itu dalam Permen nomor sekian misalnya nomor 12 ya 2023 menjelaskan terkait sarana prasarana harus dimiliki adalah 1 laboratorium, fasilitas ibadah, sekolah dan seterusnya. Sekolah Islam menjadi perhatian khusus pada hari ini karena berada pada lingkungan pendidikan pada umumnya. Jadi pilihan masyarakat untuk disekolahkan anak-anak di sana diharapkan berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa dengan menganalisis sarana prasarana pendidikan menjadi suatu langkah yang penting. Ini di copy paste dari jurnal yang di atas yang sudah saudara ambil 5 biji di copy kemari sebagai kajian masalah. Nah, ini cara buatnya setelah kita copy paste dari sini ya sampai kemari ya kan. Kemudian sumbernya dari mana gitu? Dari sini gitu. Ya, kita klik kemari ya. Kita klik kemari gitu. Nah, ini lagi ambil kutip lagi yang kedua. Tulis lagi sumbernya di sini. Ini klik lagi sumbernya di sini dan seterusnya. Ya, dari uraian di atas saya tertarik meneliti terkait dengan evaluasi pengelolaan sarana prasarana di sekolah Islam. Ya, dan seterusnya. Ya, itu alasan kita meneliti. Kalau ada data-data juga boleh. Data yang diungkapkan oleh pejabat pendidikan di Kementerian Agama Hanifah. Saya menyatakan ya bahwa 30% ya sarana dan prasarana sekolah tidak termanfaatkan ya di masa pembelajaran online. Nah, gitu ya kan? Ya, oke, ini pendapat dia gitu. Nanti kita kupas lagi ya kan? Kita kupas lagi. Nah, ini kita tertarik untuk membahas tentang masalah ini. Judulnya ini ya. Begitu buat kajian masalah ya. Jadi 5 artikel ini harus dikutip di dalam kajian masalah ya. Jadi saling mendukung pendapat dan hasil penelitian. Ya, hasil penelitian itu bisa dilihat di dalam hasil penelitian atau di abstrak bagian akhir. Nih, di abstrak bagian akhir ini ada kesimpulan biasanya. Ini teknik, ini hasil. Jadi abstrak itu dibuat dalam satu alinea. Hasil analisis terkait kegiatan manajemen POAK di TPA Pingguan Sebuai mengikuti prosedur manajemen POAK. Oleh karena itu dengan meningkatkan kembali manajemen sarana prasarana melalui kegiatan manajemen yang tepat taman pendidikan anak menjadi salah satu sumber daya yang penting dalam mengunjungi proses tumbuh kembang anak usia dini ya. Jadi dia bilang ini penting ya. Nah, jadi kegiatan manajemen ya meningkatkan ya. Ya meningkatkan, ini kita kutip misalnya, kita kutip ya yang tepat pada taman pendidikan anak menjadi salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses tumbuh kembang anak usia dini. Kita kutip di dalam kajian latar belakang kita. Bagus banget ini pendapatnya. Untuk anak dini ya. Di abstrak ini tadi kita ambil. Kita rapiin ya. Ini tambahkan aja lagi misalnya pendapat siapa ini kan. Ini terlalu besar ya. Ini aja. Nah, pakai huruf besar kan. Ini pendapat siapa? Barusan kita ambil dari mana? Tulis di sini gitu ya. Oke, mana tadi? Saya mau copy.
Ini pendapat siapa? Coba kita baca. Belum terlihat. Di mana lihatnya? Caranya lihatnya bisa buka juga PDF-nya. Kalau sini nggak muncul namanya siapa yang menuliskan artikel ini. Nggak terlihat namanya. Ada ini ya. Nah, ini ada Romlah dan Romdani Sagala. Ya. Oke, kita pindahkan kemari. Kalau nggak ada, buka dalam artikel terpaksa ya. Paste. Besar banget. Kita coba kopikan. Tidak bisa diunduh nih. Mau undo. Oke, kita hapus saja. Coba kita kasih kecil. Ya, ini emailnya nggak perlu. Kita nggak pakai email. Nah, biasanya ngutip itu ngambil nama terakhir ya. Nah, nama pertamanya, suku kata pertama dibuang ya, Nak ya. Nah, ini. Tahun berapa tadi? 2000 berapa? 18 ya? 2000, tahunnya setelahnya dibikin tahun. Itu cara buat pengutipan. Bikin tahun, berapa nih? 2000? Lihat di mana tahunnya? Publish 2021. Oh, artikel baru banget nih. Bagus banget. 2021. Udah selesai. Seperti itu ya. Oke, saya tutup ya untuk kajian yang ini atau belakang. Ini caranya nanti saudara silakan sendiri ya. Saya kontrol A, hurufnya biar sama semua aja. Hurufnya biar sama berapa ya? Mana ini? Di sini. 12. Oke. Nah, ini tugas saudara ya, buatnya seperti ini ya, kajian yang dapat digunakan oleh program kesehatan atau pendidikan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan seterusnya. Masyarakat umum, masyarakat ini yang akan dirasakan oleh masyarakat khususnya di sekolah kalau memang untuk pendidikan atau khususnya untuk guru ya, peningkatan kualitas dan atau kepada keseluruhannya adalah kepada masyarakat umumnya di Indonesia. Jadi ini manfaat dari penelitian, bisa tataran juga konseptual dan tataran prakteknya ya, operasional. Nah, tinjauan pustaka sesuai dengan telaah yang kita buat ya di dalam urutan-urutan yang ada di dalam latar belakang yang harus kita buat ya. Mungkin seperti itu aja barangkali hari ini terkait dengan kajian masalah, tujuan dan manfaat. Ada yang bertanya? Tapi saya nggak share ya? Saya nggak share materinya ya? Lupa ya? Maaf, tadi saya share nggak? Share screen? Enggak, Bu. Wow. Kok saya sebenarnya tadi saya jelaskan PowerPoint loh. Bisa ya? Waduh, kasihan banget ya. Mudah dimengerti kalau ada PowerPoint. Ya, nggak ngecek sih. Ya, tadi saya lihat langsung aja saya bicara gitu. Oke, ini dia. Banyak contoh tentang masalah kesehatan ya. Saya juga mengajari kesehatan, saya ambil banyak contoh kesehatan. Dia FINER ya, syarat masalah penelitian harus FINER, feasible, interesting, novelty, etikanya, relevansinya. Ya. Ada yang bertanya? Nggak ada, kita cukupkan ya. Di sini saya minta saudara menyelesaikan tugasnya. Ya, tugasnya ada di Google Classroom juga. Ambil linknya ini ya kan? Kelihatan ya, maaf ya, kelihatan lagi ya kan? Nah, ini sedang saya buka tadi di Mendeley ya. Mendeley itu aplikasi ya untuk mengambil literasi gitu. Ya, literasi kita untuk ini. Nah, ini udah ada. Tadi lagi saya klik cari pencarian. Ini kan banyak nih, kalau Mendeley banyak banget ya nih. Ambil salah satunya aja, ngeklik. Kalau kita ngambil di sini, ngeklik di sini. Nah, ini kelihatan udah ada abstraknya dan juga sudah terlihat di sini. Nanti kita buat pelatihan khusus untuk Mendeley, ini biasanya ada gitu ya. Mau lihat jurnalnya tinggal klik di sini, di doai ya, ini doainya. Ini buka URL-nya jurnal, akan terlihat jurnalnya langsung.
Nah, ini yang saya bilang lagi bermasalah, nggak bisa dibuka tadi, lagi loading ya. Mungkin seperti itu aja. Nanti kalau Anda berhasil, bisa di Mendeley, bisa diinstal, akan muncul ya di dalam ya. Ya, NLP ini ada jurnal ya, abstraknya ada, judulnya ada ya. Semuanya udah lengkap, tinggal di copy ya, ngambil linknya. Cara ngambil link di sini di atas ya. Nih, copy taruh ke sana. Nah, gitu. Udah banyak sekali nih. Ya, kita coba buka. Paste. Nah, ini bukan link ini, malah ini apa yang munculnya ini, judul ya, judul ya. Ya, nanti diperbaiki ya, seperti itu, ini contohnya. Nama jurnalnya, jurnal JNOP ya. Ini nggak tepat ini, apa namanya, saya pengen perbaiki tapi belum bisa. Oh, salah copy tadi ya. Mana jurnalnya tadi? Di mana jurnalnya? Perasaan tadi ya udah ada ya, udah kita buka ya. Nggak kelihatan sih. Ya udah, nanti begitu ya caranya ya. Allah sawab ya, ada yang bertanya? Kalau ada kita cukupkan. Ibu. Sini. Ibu, Ya. halo. Ya. Maaf Ibu. Ya. Saya mau wakili teman-teman ya, ingin meminta perpanjangan waktu gitu Bu. Karena teman-teman juga ada yang belum menginstal aplikasi Mendeley juga gitu. Nggak usah pakai Mendeley untuk minggu depan, bukan untuk sekarang ya. Saya hanya kasih contoh aja. Pakai Google Scholar ya, Nak ya. Tadi saya udah kasih contoh Google Scholar ya. Oh, iya Bu. Ya, nggak usah perpanjangan, langsung aja install Mendeley minggu depan, bukan sekarang. Minggu depan sudah ada Mendeley-nya. Seperti ini lah.